Oke, sekarang bagus deh. Lanjut, silakan bagus. Oke, sebentar aja. Sebetulnya saya sama Mas Yoga itu hampir sama. Mas Yoga banyak di LNG, saya banyak di petrokimia. Jadi adalah kalau saya pengen sebetulnya tidak pakai batu bara. Tapi case-nya begini, Indonesia itu kan luas sekali. Jadi transportation cost daripada LPG ataupun nanti DME dari Sumatera Selatan ke seluruh kawasan tanah air itu akan mahal di transportation cost. Jadi Kang Hapusan juga tahu mungkin punya data yang lebih lengkap, ada di Papua, ada di Sulawesi Tengah, ada di Selat Makassar, dan ada di Natuna. Itu natural gas itu akan lebih efektif dan lebih ekonomis kalau kita convert ke metanol dan kemudian lari ke DME. Karena apa? CO sama CO2-nya itu akan terkonversi menjadi metanol. Tidak ada yang terbuang, malah eksesnya biasanya adalah hidrogen. Itu pengalaman saya di metanol plant. Jadi pabrik-pabrik semacam metanol di Pontang yang berapa 2.000 ton per hari atau 1.000 ton per hari di Bunyu itu bisa dikonvert ke DME. Kalau $6 feed natural gas itu bisalah menjadi 650 DME. Jadi nanti perhitungan ekonomi saya berikan. Tapi apakah bisa? Harusnya bisa, polisinya begitu. Itu beberapa sumber-sumber natural gas kita konversi menjadi DME dan metanol. Kenapa metanol juga penting? Karena kita kan harus konversi CPO menjadi biodiesel. Biodiesel itu menjadi fame bereaksi dengan antara CPO dengan metanol. Saya kira itu yang sebetulnya yang belum dibahas di sini. Keekonomiannya bisa kita susulkan, tapi saya kira Mas Yoga lebih paham berapa sumber natural gas di berapa tempat di Indonesia, dan kita tidak perlu membangun segede yang ada di PTPA itu. Jadi nanti misalnya sekitar Kalimantan Timur ada DME sehingga Kalimantan Timur bisa terdistribusi lebih mudah dan lebih murah. Saya kira itu dulu. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas Bagus. Silakan. Itu dari segi keekonomian, apakah dari gas memang prosesnya lebih murah? Saya kira ya. Kalau bukan transport aja, tapi proses kapasitas lebih murah, ya? berapa, ada beberapa yang kita memang harus berhubungan dengan lisensornya. Saya coba ya, lebih lanjut. Berarti kajian ini perlu membandingkan juga ya, kalau batu bara keekonomiannya bagaimana, kalau dari gas bagaimana gitu. Pasti. Jadi sebetulnya saya agak kritik ke Mas Yoga. Kenapa sih kita harus jual LNG? Kenapa enggak dikonvert ke DME? Itu saja. Jadi kalau satu train Mas Yoga di mana Pontang saya matikan, saya konversi itu menjadi DME, kan itu lumayan itu. Saya ngaku dosa. Enggak, saya tidak. Tapi ini kenapa kita jual gas ya? Untuk mengliquify natural gas menjadi LNG, kemudian membawa LNG yang dingin itu ke luar negeri itu kan mahal. Ya, mungkin sedikit mengklarifikasi. Dulu saya bangga sekali, saben 3 tahun saya bikin pabrik baru. Tapi sekarang saya menyesal. Jadi sebetulnya Bontang atau Arun ya, seharusnya itu kalau dibikin 3 train saja itu lebih sustainable ya. Tetapi memang inilah yang kadang-kadang kita ini termasuk juga saya kira pemerintahnya ya, itu lebih mementingkan cash flow 5 tahunan, Kang Bagus. Karena pemerintah ini kan sebetulnya bagaimana menyelamatkan APBN 5 tahunan ya, mendingan bikin pabrik sekarang
tapi cepat habis, tapi tidak sustainable, tapi mengamankan APBN pada saat dia menjabat. Jadi memang ya sebetulnya bukan salah saya sih, tapi memang yang disampaikan Mas Bagus benar. Ngapain sebetulnya kita bikin LNG banyak-banyak, tetapi saya juga nggak setuju bahwa LNG tidak ada. Karena begini, LNG itu diperlukan untuk memonetize lapangan gas. Kalau nggak ada LNG, tidak mungkin lapangan gas itu dimonetize. Jadi di depannya itu harus lapangan gas dulu untuk base economics. Tapi selanjutnya jangan digeber. Udahlah 3 triliun cukup, ya udah 3 triliun aja. Saya setuju dengan Mas Bagus. Cuman nanti saya harap Masela begitu. Ngapain kita produksi Masela itu 9,5 juta ton misalnya kan? Kita produksi 4,5 juta ton aja lah. 9,5 juta ton bisa 30 tahun. Kalau 4,5 juta ton kan bisa 60 tahun. Dan sisanya bisa untuk petrochemical dan lain-lain. Cuman memang ya, kita nggak gitu, Kang Bagus. Dulu kita punya GBHN ya untuk ini. Sekarang enggak. Proyek-proyek kayak gitu itu dirancang berdasarkan pemerintahan yang ada sekarang. Jadi 5 tahun. 5 tahun. Ya ini sebetulnya salah revisi UUD. Kok tiba-tiba nggak ada GBHN sehingga kita sebetulnya pola berpikirnya sekarang 5 tahunan, benar 5 tahunan. Padahal namanya proyek petrokimia ini kan sebetulnya harus dirancangnya 20-25 tahun. Itu dia masalahnya. Yoga, jadi gini, saya mau tanya lagi ya. Kalau pakai gas, berarti kan sebelum gasnya dieksploitasi, ini sudah harus ada keputusan kan? Jadi planningnya udah harus lengkap di awal. Karena gas itu dieksploitasi kalau udah ada pembeli kan? Iya betul. Berarti kalau dibikin dibikin DME itu harus ada yang jadi off taker untuk sejumlah tertentu dan sudah ada, berarti dia ikut membeli ke ke developer gasnya. Iya, Kan Pertamina. nggak bisa masuk di tengah, masuknya kan harus sebelum dimulai. Ya, Off Nah takernya ini Pertamina. Masela kayaknya kan udah apa masih bisa masuk, apa berubah lagi dong nanti? Ya nggak apa-apa, tapi gini, karena kalau produk-produk semacam LPG atau DME itu kan pada dasarnya komoditi, Herman. Komoditi itu kan sebetulnya tidak membutuhkan kontrak jangka panjang. Kalau LNG betul butuh kontrak jangka panjang karena LNG bukan komoditi. BBM bukan komoditi, crude oil bukan komoditi, artinya bukan komoditi. Itu hari ini kita jual ke si A, besok jual ke si B, lusa jual ke si C itu bisa. Jadi marketnya itu bukan. Maksud saya si developernya kan dia memulai eksploitasi kalau udah ada pembeli. Jadi berarti kan harus dikontrak duluan. Tapi itu LNG. Jadi LNG itu hanya dibikin cukup saja kapasitasnya untuk mendukung investasi jalan. Jadi misalnya Masela itu misalnya dengan 4,5 juta ton sudah cukup untuk membuat proyek itu jalan. Nah, cuman kita harus memberi kepastian. Pemerintah Indonesia, kok saya dibatasi 4,5 juta ton? Padahal kontrak saya, PSC saya itu 30 tahun. Saya rugi dong, saya nemukan gas sebegitu banyak, tapi hanya boleh produksi 30 tahun dengan kapasitas 4,5 juta ton di Masela. Nggak fair Anda. Loh, kan bisa dirubah. Oke, tenang aja, itu gas di dalam itu punyamu. Kamu usahakan itu boleh 60 tahun. Gitu. Itu kan bisa diatur, namanya juga pemerintah kan. Cuman tidak meluas gitu. Yoga dari meeting room ada raise hand Yoga. Oke. Ya, baik, makasih. Silakan tadi siapa nih? Yang dari meeting room dulu tuh. Sedikit komen. Saya boleh menambahkan? Iya, Pak. Kamu silakan. Itu mengenai bikin DME dari gas alam dibandingkan dengan batu bara kalori rendah. 1 ton DME itu membutuhkan 44 MMBTU. Jadi kalau sebagai bahan bakar itu ya, sebagai bahan baku
Jadi kalau dari segi bahan baku dengan harga gas alam $7, berarti bahan bakunya aja 7 kali $44. Apa $6? 6 kali 44. Jadi kira-kira berapa tuh? 200 160-an. 270 lah ya. Nah, kalau dari batu bara, kalau rendah, kalau harganya batu bara $45 kali 6, ya sama aja. 6 kali 45, 270, sama aja sebetulnya dari segi bahan baku ya. Jadi, tapi kalau menurut saya, konsepnya seperti bikin LNG. Apakah kita bikin LNG harga gasnya ada? Nggak ada. Nah, batu baranya juga demikian. Udahlah, punya kita yang dihitung bahan baku, ongkos kerja aja. Kan orang kalau bikin LNG tidak ada harga gasnya berapa. Itulah aneh itu. Kalau menurut saya sih tidak setuju. Dulu saya bikin LNG, saya terus terang aja. Lebih baik bikin chemicals. Gitu. Petrokimia ya. Kecuali kalau misalnya untuk power plant gitu. Malahan saya ini kalau di Amerika itu di Alabama sudah lama itu. Bikin gas alam itu, yaitu SNJ itu dari batu bara. Batu bara ditambah air, udah itu bisa jadikan gas alam CH4. Namanya SNJ, Substitute Natural Gas atau Synthetic Natural Gas. Yang ini saya sudah pernah melakukan studi ya, melakukan kajian. Kalau sumber gasnya dari natural gas dibandingkan dari coal, sumber DME natural statistik. Ini ada sudah dihitung-hitung. Juga menjawab tadi Mbak Yani yang pertanyaan-pertanyaannya ada di sini ya. Cuman secara garis besarnya natural gas produksi ngambilnya sekian, coalnya sekian, based on the 50 million ton per day, kemudian capex-nya berapa, feedstock-nya berapa, ini berapa gitu ya, shipping-nya berapa, udah hitung semua di sini. Termasuk juga what are the cost manufacturing DME, di sini sudah dihitung juga semuanya mengenai hitung-hitungannya yang ada di dunia ini berapa masing-masing gitu, sebagai perbandingan ya, apakah kita itu cukup mahal atau tidak, itu udah ada di situ. Itu aja Mas Yoga. Oh, baik, masih saya kira justru materi-materi seperti inilah sebetulnya kami harapkan juga nanti dari Kang Haposan, Mas Bagus dan Pak Rauf supaya bisa kita konsolidasikan. Jadi sebetulnya untuk DME ini dari mana yang paling menguntungkan untuk negara lah secara keseluruhan. Oke, saya ingin lanjut dulu ya karena mungkin ada yang angkat tangan. Tadi siapa ya yang angkat tangan ya? Silakan aja lah yang angkat tangan siapa? Masuk aja. Ya, saya mau tanya. Ya, Sony. Kang Yoga, tadi kan dibilang DME itu nggak bersih-bersih amat. Masih ada CO2-nya. Walaupun bersihnya dari sulfurnya. Nah, kalau listrik, mobil listrik, itu pun walaupun listriknya dari hidro, tetap nggak bersih. Karena listriknya kan, mobil listriknya perlu baterai. Nah, waktu nambang baterainya itu, nikelnya itu kan banyak ngamburin CO2 juga tuh. Itu aja komen saya. Artinya secara net sebetulnya nggak bersih-bersih juga. Artinya yang penting kan sebetulnya netnya ya Kang Sony ya. Netnya, walaupun listriknya dari hidro, dari bersih, tapi baterainya itu, waktu nambang baterainya itu yang nggak bersih. Kecuali listriknya itu dipakai tanpa baterai. Jadi misalkan buat kereta listrik atau bus listrik tanpa baterai, ya itu baru bisa netnya bersih. Beberapa yang sangat concern terhadap DME udah ya, kecuali kalau ada yang lain. Seandainya enggak, saya mungkin mengharapkan Pak Rauf lah untuk memberikan tanggapan dari berbagai masukan tadi ya. Menurut pandangan Pak Rauf bagaimana sebaiknya kita? Nah, gini. Jadi kesimpulannya, kalau kita jual barang, untungnya dengan bikin A atau B, untungnya sama, tapi menambah lapangan kerja dan menambah devisa. Itu plusnya. Demikian, terima kasih. Ya. Eri, nanya Yoga,
Ada Eri, silakan. Terima kasih Yoga, Meli. Silakan. Jadi saya setuju sekali. Sekarang kita harus kurangin ketergantungan energi dari luar negeri. Kita bisa belajar lah dari Eropa. Hancur mereka karena energinya tergantung sama luar. Nah, apakah itu batu bara atau kalau mau dibikin terdistribusi, katanya tadi pakai gas alam sehingga bisa dibikin di mana-mana. Oke, intinya sekarang sudah ada yang mulai dengan batu bara, yaitu yang PTBA dengan Pertamina. Kemudian metanol itu juga Nirwan Bakri sudah mulai bikin pabrik bersama Ithaka untuk membangun pabrik metanol juga. Jadi saya pikir sekarang dari antara kita yang bisa membantu mengangkat ini ke dalam ke pemerintahan adalah Herman lewat Dan-nya ya. Jadi saran saya supaya semuanya kita masukkan ke Yoga angka-angkanya sehingga nanti Yoga bisa serahkan ke Herman sebelum Desember, dan dari disitulah kita minta sekali kesudian Herman untuk membuka jalan dan kemudian kita bersama-sama membantu Herman sebagai komunitas untuk apakah merubah Capman-nya atau merubah harganya dari air product, tapi intinya memang sebaiknya kita stop import LPG karena berarti kita lebih bagus lagi dengan stop, kita nggak tergantung. DME harus kita jadikan, dan yang sekarang punya jalan masuk adalah Herman. Udah Portugal 50 tahun saya sarankan untuk energi kita kerucutkan semua ke Herman lewat Yoga, pengumpulan data-data angka-angkanya. Dari situlah mungkin kita yang sudah umur 70 ini masih bisa menyumbang sedikit lah ke komunitas sekarang. Terima kasih sebelumnya buat Herman nih. Ya, makasih Eri, keren. Jadi PR-nya banyak lah, kita harus konsolidasi ya. Sambil kan mengisi waktu luang orang-orang tua ini, kita isi dengan waktu luang yang bermanfaat. Ini sudah jam 9.30, tapi saya akan beri kesempatan 5 menit lah kalau masih ada yang mau menyampaikan sesuatu sebelum mungkin kita simpulkan atau kita sampai kepada sesi penutup itu. Masih ada? Satu hal, Jok. Jadi jalur formalnya ya kita bikin dokumen, kita serahkan kepada Herman Daniel, masuk ke DEN, itu kan ikutin jalur formal ya. Tapi kita tahu ini kan zaman demokrasi. Bahwa usulan-usulan yang bagus-bagus itu nanti yang jalan itu adalah yang sesuai dengan orang-orang yang punya kekuasaan ya ataupun kewenangan untuk membelokkan atau menunda atau mempercepat gitu. Nah, kelihatannya kita juga perlu suatu plafon lain ataupun mekanisme lain ya lewat public pressures. Jadi ini harus jadi isu publik ya, kemudian publik menanyakan kenapa sih kok kan nggak jalan-jalan, kan ini kan ekonomis gitu kan. Sehingga terbongkarlah itu sebetulnya di situ tuh yang bikin ganjel itu ada tikus-tikus, ada kecoa-kecoa gitu loh. Kalau enggak kan ya mereka tenang-tenang aja dan mereka dengan mudah gitu kan go not go gitu kan. Ini jalan, ini enggak, ini jalan, ini enggak gitu. Tergantung kepentingan. Gitu. Nah ini harus kita usahakan bersama dan mungkin diperluas. Barusan juga ditawarin nih sama. Ini kan ada Riki di sini nih, orang kimia. Nah, jadi dia orang ITB juga, ITB TK 88. Jadi kita harus memperluas plafon kita, tidak hanya Portugal. Pak Rauf sangat terkesan bahwa Portugal kompak dan masih mau ngurusin ginian gitu kan. Nah, dia sendiri menawarkan diri, ayo kita sama-sama yuk kita garap gitu. Dan begitu Pak Rauf bilang begitu, itu barangkali seluruh pasukan kimia di BKK Kimia PI itu akan bergerak gitu. Jadi kita bisa ajak. Ada Yoga Suprapto di situ. Kemudian dari saya kan kemudian masih juga punya jaringan di Badan Kejuruan Teknik Industri, itu juga nanti bisa saya ajak juga untuk sama-sama yuk kita perjuangkan ini semua gitu. Jadi kita jangan mengandalkan ini kita kirim ke Herman Daniel kemudian kita urusan selesai kita tidur aja ngasuh cucu gitu. Saya kira nggak bisa begitu. Saya kira itu aja Pak Yoga dari kita. Baik, bayar demo ya Riki. Yoga, Mas Yoga, saya mau pamit ini. Jadi apa? Dari pemerintah sebenarnya ini udah mantap. Jadi kalau dia nggak terlaksana, bukan pemerintah nggak mau, berarti juga pemerintah mungkin nggak kuat ngadapin mafia itu gitu. Ini sudah masuk di grand strategy, sudah dilapor ke Presiden.
dan di Ken itu akan masuk gitu. Kecuali ada eviden bahwa ini tidak layak ya. Tapi kalau saya lihat dari angka tadi memang udah jelas kesimpulannya. Kita mengurangi devisa, kita mengurangi subsidi ya. Dan kita ada tenaga kerja banyak sekali tadi itu. Jadi ini nanti ke Den disampaikan dan juga nanti dipresentasi aja di sana oleh perwakilan Portugal. Siap. Baik ya. Saya kira bagus sekali, bagus ini. Karena orang Den juga banyak yang belum tahu dengan DME ini. Ya. Perdebatan yang untuk memperbaiki itu boleh-boleh saja. Dan itu udah biasa. Jangan takut. Saya pernah debat waktu di Business Development itu, punya program gini, Pak. Kalau bicara tapi tidak ada isinya, karena saya di bari pupuk, istilahnya saya ada istilah menanam kalau di tempat apabila dikasih pupuk barangkali jadinya mungkin. Nah, jadi jangan sampai gitu kita ini. Tapi ya itu udah biasa Pak. Dalam suatu bisnis industri itu pengalaman saya itu mesti ada yang tidak setuju. Tapi itu sebetulnya menambah ilmu ke kita. Nah ini saya sangat gembira juga di sini, meskipun sudah tua masih diundang untuk berbicara. Dan mudah-mudahan ke depan pembicaraan kita ini memberikan jalan kepada yang muda-muda, industri muda, bagaimana mengembangkan industri ke depan. Terus terang aja Pak, saya kerja itu pengalamannya sebagai operator pabrik, sebagai ikut di konstruksi, dan mempersiapkan industri Pak. Dari gagasan jadi itu ada 3. Project idea, kemudian project preparation, project implementation, dan ada project commercial operation. Ternyata dari 3 ini paling sulit itu mempersiapkan pembangunan industri Pak. Kalau membangun IPC, Engineering Procurement Construction, itu sudah gampang. Demikian juga kalau mengoperasikan, itu hanya operation, maintenance, and safety, itu dan marketing ya. Itu menurut saya tidak ada masalah Pak, gampang. Saya ngelamat di 3 sudah pengalaman saya. Dari pengalaman saya membangun industri itu, ternyata mempersiapkan itu lebih sulit daripada membangun dan mengoperasikan. Nah, di sini peranan daripada, karena ada macam ilmunya banyak sekali, knowledge-nya banyak sekali di situ Pak. Nah ini cuman disayangkan ya, terus terang aja, saya itu belajar sendiri. Saya belajar sendiri mempersiapkan polisi itu Pak. Nah ini mungkin ke depan juga ada bagaimana belajar dari gagasan jadi kenyataan. Nah ini itu ilmunya berbeda di tiga tempat itu. Ya, contohnya aja untuk DMI sekarang ini kelihatan udah susah kan. Kalau untuk membangun Pak, tinggal kumpulkan kontraktor, kemudian udah cari duit, dana tender jalan, tinggal diawasin. Nah, itu untuk mengoperasikan pabrik, training. Saya training setahun dulu mengoperasikan pabrik yang high technology ya. Nah, jadi ini pengalaman kita ini diskusi debat apa di dalam. Yang paling banyak adalah di persiapan proyek. Jadi project preparation. Nah kita yang bicarakan sekarang ini adalah project preparation. Bagaimana sampai sign kontrak. Itu kesananya Pak, gampang. Udah lepas aja. Itu pengalaman saya. Saya kira itu mungkin dari saya. Dan saya sekali lagi terima kasih kepada Guru Portugal yang menginisiasi pertemuan ini. Dan mudah-mudahan ke depan kita masih diberi kesehatan, diberikan panjang umur, dan juga masih bisa berkontribusi untuk negara dan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang luar biasa untuk Pak Rauf yang sudah mencerahkan kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita terima dari Pak Rauf ya nanti kita turunkan terus Pak ke yang lebih muda lagi ilmu-ilmu itu, dan kita menjadi bangsa yang lebih baik lah. Kira-kira begitu, kurang lebih saya mohon maaf sebagai moderator. Saya kembalikan ke MC, Profesor Melanie. Silakan Mel. Ya, terima kasih Yoga.
Jadi pada akhir acara ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara-pembicara ya, penanya-penanya yang sudah memperkaya wawasan kita ya, wawasan tentang DME. Tapi tetap kita tunggu DME kapan nyampe ke dapur ya. Jadi terima kasih buat semuanya, terima kasih buat yang hadir teman-teman Portuga dan juga yang non Portuga. Saya lihat banyak sekali ya non Portuga, walaupun belum bertanya semua ya. Tapi terima kasih kehadirannya dan apakah nanti mau meneruskan gagasan-gagasan dari kakak-kakak kelas Portuga ini ya, biar nanti dirangkum dalam buku ya Yoga ya. Baiklah, dengan demikian saya akhiri. Terima kasih semuanya, selamat malam dan sampai jumpa lagi di bulan depan.